Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Tak sedikit orang yang membenci serangga. Bentuknya yang aneh, menggelikan, dan terkadang ada yang berbahaya menjadi alasannya. Meskipun begitu, serangga menjadi hewan yang paling banyak jumlahnya di bumi. Perbandingannya dengan manusia adalah 1:200 juta. Wow! Berikut 10 serangga yang paling dibenci di dunia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, nyamuk. Siapa yang di rumahnya tidak ada nyamuk? Hayo, rasanya nyamuk hadir di setiap semua tempat di dunia ini. Nyamuk dibenci tak hanya karena menimbulkan efek gatal selepas menggigit kita, tetapi juga karena penyakit yang ditimbulkan olehnya. Penyakit tersebut diantaranya adalah virus Zika, malaria, demam berdarah, penyakit kuning, sampai chikungunya. Di tahun 2017 saja ada 219 juta kasus malaria dengan tingkat kematian 435.000 jiwa. Sementara ada sekitar 390 juta kasus demam berdarah setiap tahun dengan tingkat kematian hingga 25.000 jiwa. Yang kedua, kecoak. Ayo, siapa yang nggak bergidik, ngeri, dan lari terbirit-birit ketika melihat kecoak? Termasuk gua nih kayaknya. Serangga satu ini memang paling banyak dibenci, terlebih karena bentuknya yang aneh dan menggelikan, plus bisa terbang pula, creepy to the max. Tak hanya itu, kecoak juga dibenci karena kotor dan menyebarkan kuman. Beberapa penyakit yang disebarkan adalah tipus, polio, diare, alergi, hingga keracunan makanan. Hadirnya kecoak di rumah adalah pertanda bahwa rumah itu kotor. Jadi, jangan lupa bersihkan setiap sudut rumah ya. Yang ketiga, lalat. Siapa yang nggak bete ketika lagi makan, ada segerombolan lalat datang mengganggu. Otomatis mood makan pun jadi hilang. Gak hanya itu, jika nyamuk mudah dibunuh dengan obat nyamuk, lalat cukup sulit dibunuh karena kelincahannya ketika terbang. Sebal deh. Lalat juga dibenci karena menyebarkan banyak penyakit. Setidaknya ada 65 jenis penyakit yang disebarkan oleh lalat, seperti disentri, kolera, polio, antraks, lepra, TBC, dan lain sebagainya. Selain itu, lalat sering hinggap di tempat kotor seperti sampah, lalu kakinya hinggap di makanan kita. Inilah yang menyebabkan kita diare dan sakit perut. Yang keempat, tawon. Siapa sih yang gak panik ketika dikejar tawon? Kita langsung terbayang dengan sengatannya yang tajam. Pasti akan menyakitkan jika terkena. Faktanya, sengat tawon dapat menyebabkan kita demam, kulit menjadi merah dan bengkak. Itulah kenapa tawon menjadi salah satu serangga yang dibenci oleh manusia. Meski tidak disukai, nyatanya tawon bermanfaat bagi lingkungan. Tawon membantu penyerbukan tanaman, tak jauh berbeda dengan lebah. Selain itu, tawon juga berfungsi sebagai pembasmi hama tanaman alami. Tawon adalah predator bagi ulat, kumbang, dan belatung. Namun tetap jaga jarak dengan tawon ya. Yang kelima, semut. Momen paling menyebalkan adalah ketika ada serpian makanan, lalu semut dengan cepat akan mengerubunginya. Tak hanya itu, gigitan semut pun tak kalah menyakitkan. Jika kita disengat semut api, akan timbul rasa sakit yang tajam dan terbakar. Lalu, bekas gigitan itu akan memerah dan mengalami pembekakan kecil. Namun tak banyak yang tahu jika semut dapat membantu pembusukan dan menyuburkan tanaman. Semut pun bisa menyerbuki bunga dan membantu mendistribusikan benih tanaman. Diketahui, semut juga kerap memangsa telur serangga lain, seperti telur lalat, kutu busuk, dan hingga kecoak. Yang keenam, kutu busuk.
Meskipun berukuran kecil, bukan berarti kutu busuk bisa dipandang remeh. Kutu busuk kerap ditemukan tinggal dan bersembunyi di kasur. Tak hanya itu, kutu busuk juga suka menyedot darah di kulit ketika kita tidur dan meninggalkan bekas gatal setelahnya. Untuk menghindarinya, jangan lupa bersihkan ranjang secara rutin. Bisa juga menggunakan aromaterapi seperti lavender, peppermint, tea tree, atau eukaliptus untuk mengusir kutu busuk. Ini karena kutu busuk membenci bau minyak aromaterapi yang kuat. Bisa juga menggunakan jasa vakum pengusir tungau karena lebih efektif. Kutu rambut. Tak sedikit dari kita yang pernah memiliki kutu rambut ketika masih berusia kanak-kanak. Kutu ini hidup dan beranak pinak di rambut, lalu menyedot darah di kulit kepala untuk bertahan hidup. Akibatnya, sering terjadi rasa gatal di rambut akibat ulah kutu tersebut. Mengerikan dan mengelikan. Tenang, mengusir kutu rambut ternyata mudah. Obat pembasmi masuk kami kutu paling populer di Indonesia adalah P-Detox yang memiliki kandungan permetrin di dalamnya. Sekalian promosi nih gue. Kandungan bahan aktif dalam P-Detox bekerja dengan cara menghancurkan sel parasit sehingga kutu akan mati dan telurnya tidak bisa menetes. Yang kedelapan, lebah. Tak hanya tawon, sebagian orang juga merasa takut dan tidak suka dengan lebah. Fobia dengan sengatan lebah disebut dengan apifobia. Sengatan lebah juga tak kalah berbahaya karena bisa menimbulkan rasa nyeri, pembekakan kulit menjadi kemerahan dan timbul sensasi terbakar, ungkap laman Mayo Clinic. Sama halnya dengan tawon, lebah juga sangat membantu penyerbukan tanaman. Tanpa ada lebah, manusia dan hewan lain di bumi tidak akan akan kesulitan untuk hidup. Balepotan mula nih. Jika lebah punah, manusia harus mencari cara lain untuk melakukan penyerbukan tanaman dan akan menyebabkan biaya kebutuhan pertanian jadi melonjak. So, sayang lebah juga ya. Yang kesembilan, laron. Pada musim-musim tertentu, segerombolan laron akan muncul dan terbang mengitari sumber cahaya. Hal ini tentu menyebalkan karena jumlahnya yang tak terhitung banyaknya. Belum lagi jika laron itu mati dan membuat rumah kita jadi kotor. Tak heran jika laron termasuk serangga yang paling dibenci oleh manusia. Faktanya, laron adalah metamorfosis dari rayap. Rayap pada laron berguna untuk mencari pasangan. Ketika sudah mendapatkan pasangan, laron akan menangkapkan sayap dan mulai berkembang biak. Yang ke-10, walang sangit. Terakhir, kita punya walang sangit. Sesuai namanya, serangga ini mengeluarkan aroma sangit ketika mereka dalam kondisi terancam. Bau inilah yang menyebabkan walang sangit tidak disukai oleh manusia. Selain itu, walang sangit juga menjadi hama tanaman, khususnya padi. Padi yang diserang oleh walang sangit akan menghasilkan beras dengan kualitas yang buruk. Tak heran jika walang sangit adalah musuh bagi petani. Demikianlah 10 serangga yang paling dibenci di dunia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.